Pembalap monster energi Yamaha, Franco Morbidelli memang tengah menjadi sorotan publik. Hal ini lantaran performanya yang tidak terlalu apik sepanjang musim MotoGP 2022. Sejauh seri yang sudah digelar, ia tak satu pun meraih podium. Berbeda dengan rekannya, Fabio Quartararo yang selalu menjadi langganan podium. Ia mengaku ada kesalahan ketika mengendarai motor sehingga gagal mengeluarkan performa maksimal. Gaya balapnya memang kurang agresif sehingga potensinya gagal dikeluarkan. Padahal dengan motor dengan spesifikasi yang dikendarai Fabio Quartararo, Morbidelli gagal memenuhi ekspektasi para fans dengan performa menghiasi urutan belakang balapan. Sejak Franco Morbidelli berjuang untuk mendapatkan performa terbaiknya, dan motornya yang menua ditambah dengan kesengsaraan dari cedera yang mengganggu musim 2021-nya, dia pindah ke skuad pabrik dan membuatnya mengalami adaptasi yang sulit dengan motor Yamaha spesifikasi 2022. Jika sepanjang musim ini tak terlihat perkembangan, besar kemungkinan Yamaha tak akan menggunakan jasanya lagi. Franco Morbidelli membutuhkan adaptasi yang cukup lama dengan motor Yamaha YZR M1 ini. Manajer tim Yamaha, Massimo Meregalli, sebenarnya optimis penampilan Morbidelli akan membaik. Namun, sampai paruh pertama usai, performa pembalap Italia itu seperti jalan di tempat. Yamaha dan Morbidelli tahu masalah apa saja yang mereka hadapi. Akan tetapi, mereka tak bisa menyimpulkan masalah utama yang harus diselesaikan. Dalam sesi kualifikasi sepanjang musim 2022, hasil terbaik Morbidelli adalah posisi ke-12 di Qatar dan Indonesia. Sejak sesi balap di Amerika Serikat, Morbidelli tak pernah lagi start dari urutan 15 besar. Menurut Meregalli, penyebabnya adalah time attack yang buruk. Fabio Quartararo membawa kecepatan menikung lebih banyak tetapi juga tidak membuat ban terlalu panas, dia berkendara dengan sudut kemiringan yang lebih sedikit. Dia mengatasi masalah yang dimiliki pembalap lain. Franco Morbidelli berkendara dengan gaya yang lebih kuno. Morbidelli mengerem dengan keras dan masuk ke tikungan sambil mengerem. Fabio mengerem pada saat lurus, melepaskan rem, lalu berbelok. Dia melakukan ini di setiap tikungan, dan berhasil menjadi 1 atau 2 km per jam lebih cepat di setiap tikungan. Franco Morbidelli tak bisa tampil maksimal saat menggunakan ban lunak. Pembalap keturunan Italia Brasil itu kesulitan mengendalikan motor dengan cengkeraman yang tinggi. Bagi Morbidelli, karakter Yamaha yang ia gunakan musim ini berbeda jauh dengan Yamaha yang ia gunakan sebelumnya. Pasalnya, dalam 2,5 tahun pertamanya bersama pabrikan Iwata, ia selalu memacu YZR M1 versi lebih tua. Tahun 2020, misalnya, ia menggunakan motor versi 2019. Pada separuh musim 2021, ia pun masih menggunakan motor versi 2019. Baru pada paruh kedua musim 2021 ia menggunakan motor terbaru. Hanya saja, proses adaptasi Morbidelli di atas motor barunya tak maksimal. Ketika itu ia didera cedera lutut. Saat turun balap, ia masih dalam kondisi pemulihan dan belum sepenuhnya fit. Cederanya baru benar-benar sembuh awal tahun ini. Saat menggunakan YZR M1 versi 2022, evolusi pada Yamaha mengejutkan Morbidelli. Ia merasa YZR M1 versi 2019 dan 2022 berbeda jauh. Kendati demikian, Morbidelli menganggap perubahan Yamaha menuju ke arah yang tepat. Ia hanya perlu menyesuaikan gaya balapnya agar bisa mengeluarkan seluruh potensi motornya. Satu hal lain yang terjadi di sekitar Morbidelli adalah pergantian crew chief yang lumayan sering. Meski ia dan Yamaha mengaku itu tak berpengaruh pada performanya di atas lintasan. Dalam 2 tahun terakhir, Morbidelli berganti kepala kru sebanyak 3 kali. Awalnya ia bersama Ramon Forcada, kepala kru yang menemaninya merebut 3 kemenangan di MotoGP 2020. Pada paruh terakhir 2021, kepala kru Morbidelli berganti menjadi Silvano Galbusera. Untuk musim 2022, Morbidelli mempercayakan garasi balapnya kepada Patrick Primer.
Ia adalah seorang mantan teknisi suspensi yang dipercaya Yamaha. Franco Morbidelli butuh hasil maksimal untuk bisa menunjukkan kepada Yamaha bahwa ia layak berada di tim pabrikan. Sebagai pemenang balapan MotoGP 3 kali dan runner-up di kejuaraan dunia 2020, tidak dapat disangkal bakat yang dipunya Franco Morbidelli. Namun, mimpi pindah ke skuad pabrikan Yamaha sejauh ini terbukti menjadi mimpi buruk bagi pembalap Italia itu. Sementara rekan setimnya Fabio Quartararo memimpin kejuaraan dunia dengan 200 poin, mantan juara dunia Moto2 duduk di urutan ke-19 dalam klasemen dengan hanya 26 poin atas namanya. Kita semua tahu kemampuan Morbidelli dan ia tidak akan pernah menyerah sampai kita melihat dia mencapai targetnya. Kami yakin dengan kecepatan dan performa yang dimiliki Franco. Saat ini Yamaha benar-benar mencari solusi yang akan membuatnya lebih nyaman di atas motor, lebih cepat dan konsisten karena mungkin hasil balapan tidak menunjukkan apa yang dia lakukan di balapan. Yamaha membagikan semua data dan melihat dengan tepat apa yang dia lakukan. Berkat bakat dan tinggi badannya, dia menangani motor dengan lebih baik. Dia sangat tinggi dan dapat menjaga traksi di roda belakang setiap saat. Dia melakukannya lebih baik dari yang lain. Morbidelli sendiri mengakui bahwa dia perlu menyesuaikan gaya berkendaranya untuk mengeluarkan kemampuan maksimal motornya. Sepanjang sebagian besar akhir pekan musim ini, pembalap Italia itu telah menunjukkan kecepatan yang kuat untuk balapan tetapi kemudian tidak dapat memanfaatkannya pada hari Minggu setelah penampilan kualifikasi yang buruk. Kesepakatan terbesar adalah kita harus mendapatkan kecepatan yang tepat. Dan untuk mendapatkan kecepatan yang tepat dengan motor ini, kami harus sangat agresif. Dan saat ini itu bukan gaya balap Morbidelli. Menjadi agresif bukanlah cara berkendara Franco Morbidelli. Jadi Yamaha dan Morbidelli akan mengambil waktu musim panas ini untuk berkumpul kembali, untuk memahami dengan baik, mencoba memilah sesuatu yang berbeda dalam gaya berkendara Morbidelli agar lebih agresif dan membuat motor ini bekerja. Mereka akan mencoba untuk saling memahami agar apa yang ingin ditarget oleh tim akan tercapai. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa subscribe channel Racing Line Indonesia. Like video dari kami, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton.